Mungkin Intinya sebelum gini ya, ya. punya mimpi besar itu nggak salah. Tapi yang realistis, kemudian dicacah, kamu mau mencapai itu dalam waktu berapa tahun. Banyak orang mimpi besar, tapi mereka tidak mencacah dulu, tidak mencacah dengan waktu. Halo teman-teman semua, balik lagi dengan saya Rio. Kita dalam acara The Ngobis. Apa itu? The Consulting Ngobrol Bisnis. Nah, jadi malam hari ini kita akan kedatangan seorang tamu yang sangat menginspirasi, yang mungkin di kalangan pebisnis pada tahu ya beliau itu nanti siapa seperti itu. Nah, sebelum saya memperkenalkan tamu kita pada malam hari ini, akan saya perkenalkan dulu profil dari The Consulting. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu siapa itu The Consulting atau apa sih sebenarnya The Consulting itu. Nah, sedikit saya akan beri gambaran tentang The Consulting, yaitu kami perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, di mana kami juga melayani untuk pembuatan SOP, kemudian untuk pelayanan peningkatan menjadi ISO. Nah, kita juga bisa mendampingi di situ. Kemudian mungkin perusahaan Bapak Ibu sekalian yang ingin IPO, nah kita juga bisa melayani untuk pengurusannya. Kemudian kita juga melayani juga untuk internal audit. Nah, bagi perusahaan Bapak Ibu yang mungkin ingin mengevaluasi nih kinerja perusahaannya seperti apa, nah itu kita bisa bantu di sektor internal audit. Kemudian kita juga ada accounting, kita pendampingan accounting untuk pembuatan laporan keuangan. Kemudian kita juga ada juga untuk masalah perpajakan. Jadi kita bisa bantu untuk menghitung perpajakan Bapak Ibu di perusahaan, apakah sudah benar atau masih harus ada beberapa yang harus diperhatikan lagi. Nah, seperti itu. Nah, oke. Untuk The Ngobis pada malam hari ini kita akan kedatangan seorang tamu, yaitu Bapak Tommy Wong. Nah, mungkin teman-teman atau sudah pada tahu ya siapa itu Tommy Wong. Nah, beliau ini adalah owner dari Victorio Gadgetor. Kemudian beliau juga merupakan co-founder dari Tanya Mentor. Nah, mungkin profil lebih detailnya teman-teman bisa kunjungi di Instagram beliau di tommywong_official. Oke, sambil menunggu kita join dengan Pak Tommy Wong, kita coba sambungkan. Halo, selamat malam Ko, selamat datang di The Ngobis malam hari ini. Halo, gimana Ko kabarnya? Sehat ya? Ya, semangat malam teman-teman semua. Kabarnya baik, sehat. Oke, terima kasih Ko Tommy udah nyediain waktu malam hari ini kita ngobrol di The Ngobis. Oke, malam hari ini kita temanya nih adalah kiat-kiat istilahnya bangkit dari keterpurukan ala Tommy Wong. Nah, oke, kita tahu ya Pak, tahun 2020 ini untuk pebisnis itu cukup berat, di mana pandemik juga berjalan juga cukup lama nih. Nah, dari Ko Tommy sendiri nih, tips untuk membangun kembali, nah setelah masa-masa keterpurukan itu, boleh silakan Ko Tommy. Keterpurukan itu ada dua faktor sih, dari luar dan dari dalam. Kalau dari luar itu bisa dipelajari, bisa diatasi. Tapi kalau dari dalam, selama belum berdamai dengan diri sendiri, keterpurukan itu tidak akan selesai. Karena banyak sekali orang-orang yang sukses secara ekonomi, mentalnya tetap terpuruk.
Banyak orang yang profesional, gajinya bagus, tapi karena iri hati, melihat media sosial, membandingkan diri sendiri dengan orang lain, lalu ingin hidupnya itu menjadi hidupnya orang lain, itu metode. Karena dia sudah bukan menjadi diri sendiri, dia ingin jadi orang lain. Dan ternyata raganya orang lain tidak cocok untuk jiwanya. Kasihan sekali. Hidup dalam casing orang lain. Hidup dari hasil penilaian orang lain. Selama belum berdamai dengan badai dalam hati, maka keterpurukan itu yang dari dalam tidak pernah bisa diatasi. Jadi tentunya lewat The Consulting ini, kita malam ini mungkin bukan bahas tentang yang dari dalam, tapi justru dari luar. Nah, kalau bicara dari luar, kita bisa bertanya kepada mentor, bisa bertanya kepada konsultan. Salah satunya kalau di bidang finance, kita bisa bertanya kepada theconsulting.id. Ya, terima kasih Pak. Ya, ini malam juga buat Sis Nadia dan juga Ivan dan teman-teman semua yang sudah ikutan join. Thank you. Ini Kotomi lagi diundang oleh The Consulting. Merupakan partner yang bagus di dalam kita konsultasi seputar bisnis kita, terutama finance. Oh iya, terima kasih Pak. Oke, sekarang masuk lagi ke topik ya Pak. Menurut Pak Tommy tadi ada sisi dari luar dan sisi dari dalam, di mana dari dalam itu berarti berkaitan dengan diri sendiri. Sebenarnya untuk berkaitan dengan diri sendiri sih itu sangat menarik sih Pak bagi saya. Boleh kita kupas sedikit tentang dari dalam, tentang mengatasi, gimana cara mengatasi keterpurukan dari dalam diri dulu. Karena apa? Menurut saya, ketika kita terlalu sibuk dengan dunia yang dimaksudkan Pak dari Ko Tommy tadi itu dari sisi luar, kalau dari dalamnya sendiri itu belum beres juga, itu ya nggak akan berhasil maksimal gitu loh. Nah, bagaimana cara mengatasi hal itu, Ko Tommy? Belajar menerima diri sendiri. Bersyukur untuk apa yang masih kita miliki. Orang tua, kondisi keuangan kita yang saat ini kita masih miliki, dan sadar andai kata tidak punya orang tua, tidak ada tersisa harta, tidak ada pegangan apapun. Ingat, masih ada nafas, masih ada mata, masih ada tangan, masih ada telinga, masih ada kaki, berarti itu masih ada skill yang bisa kamu kembangkan. Dan yang paling penting, di dalam sini itu ada yang namanya otak. Dan otak itu akan mempunyai 1001 solusi. Asal memang kamu punya hati untuk menerima dirimu sendiri. Jadi pada saat di titik terpuruk, di titik terendah, belajar mengampuni masa lalu, belajar memaafkan diri sendiri, belajar memaafkan orang yang telah menyakiti. Karena hal-hal itu tidak akan membantu kamu di masa mendatang. Hal-hal seperti itu tidak akan membantu dirimu di kemudian hari. Dan tidak mungkin kamu bisa majunya tambah cepat kalau kamu kemana-mana hanya membawa pikiran, tekanan, dan semua hal yang telah menyakiti kamu di masa lalu. Spending today complaining about yesterday won't help tomorrow any better. Artinya adalah kamu menghabiskan jatah hidup kamu, menghabiskan waktu kamu untuk menyesali apa yang sudah terjadi kemarin, kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan tidak akan membuat masa depanmu lebih baik kalau kamu hanya terus-menerus mengeluh hari ini. Yang kita perlu sadari bahwa manusia memang tempatnya salah. Makanya manusia
memiliki, diberikan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa untuk bertobat. Tapi tidak perlu untuk terus-menerus menyesali masa lalu, menyesali kondisi, menyesali kesalahan. Karena sebenarnya tidak pernah ada definisi kesalahan. Yang ada adalah sebuah pembelajaran kehidupan. Siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami kegagalan? Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat kesalahan? Semua itu adalah suatu bagian dari perjalanan. Kalau kesalahan bisa dimaknai sebagai pembelajaran, maka berasa di dalam hati ini, baiklah, saya sudah belajar banyak. Yang paling penting adalah saya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tidak apa-apa kalau kita banyak melakukan kesalahan. Tapi penting untuk tidak melakukan satu kesalahan fatal secara berulang-ulang. Misalnya, sudah tahu kalau kita akan diperiksa pajak. Sudah tahu kalau yang namanya financial butuh audit, butuh pemeriksaan keuangan, tapi tidak kita lakukan. Dengan alasan tidak ada waktu, repot, dan mempercayakan kepada orang yang salah. Dan itu kamu lakukan terus-menerus berulang-ulang. Nah itu dia, satu kesalahan fatal yang dilakukan berulang-ulang, itulah yang akan membuat situasi kita tidak lebih baik, yang ada kemungkinan besar justru kita akan terpuruk. Karena tidak apa-apa kamu banyak melakukan kesalahan, yang paling penting adalah tidak melakukan satu kesalahan secara berulang-ulang. Oke, sangat luar biasa saja. Berarti dari ini istilahnya satu kesalahan berulang-ulang itu jauh lebih fatal dibanding banyak kesalahan yang sudah dilakukan, betul ya Pak? Ya, karena banyak kesalahan artinya kamu banyak belajar. Kalau kamu banyak melakukan kesalahan, artinya kamu tuh banyak belajar. Ketika kamu sadar itu kesalahan, kamu ada penyesalan. Tapi itu artinya sebenarnya nggak perlu disesali. Yang ada kamu mengambil hikmahnya. Iya baik, terima kasih Tuhan, saya sudah belajar. Saya sudah berhubungan dengan orang yang salah. Saya sudah mempercayakan diri saya pada faktor yang salah. Saya sudah melakukan kesalahan. Dan saya menyesal. Dan saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Nah itu yang paling menarik. Itulah sebuah perjalanan kehidupan. Oke. Tapi bagaimana dengan ini Pak? Saya pernah dengar statement bahwa lakukanlah yang terbaik walaupun gagal, coba lagi, jatuh, bangkit lagi. Nah, bagaimana jika keadaannya itu dengan kesalahan yang sama, dengan satu kepercayaan bahwa saya gagal, saya pasti bisa bangkit. Tetapi kesalahan yang terjadi itu tetap berulang-ulang. Nah, menurut Kotomi ini seperti apa? Kalau ada semacam kepercayaan seperti itu? Ya berarti dia tidak pernah belajar. Sayang banget. Dia tidak pernah belajar. Dan kesalahan yang kemarin tidak fatal. Makanya dia tidak pernah belajar. Kesalahan yang dilakukan membuat luka di dalam hati akan membuat kita berubah dan membuat kita belajar. Tapi kalau kesalahan itu ringan dan itu bisa dengan mudah tidak disesali dan dilakukan berulang-ulang, berarti itu memang tidak mengajarkan apa-apa. Ya, oke. Terus kemudian ada lagi kok, ketika orang itu sudah gagal ya berkali-kali, tetapi dia itu sebenarnya tidak sadar. Nah, gimana sih caranya menyadarkan orang tersebut bahwa kamu itu loh melakukan hal yang sama dan itu tidak mengajarkan kamu sesuatu? Tidak ada yang bisa menyadarkan seseorang sampai orang itu menyadari dirinya sendiri. Sampai orang itu bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Sebagai kawan baik, sebagai mentor baik, sebagai orang tua, sebagai anak, ketika kita mencoba menyadarkan seseorang yang melakukan kesalahan, kita hanya bisa sebatas menasehati. Tapi untuk membuat berubah,
mungkin dia perlu luka. Dan izinkanlah dia terluka, yang penting kamu mengamatinya, jangan sampai dia tidak bisa bangkit karena terluka parah, tapi setidaknya kalau dia terluka, dia telah belajar sesuatu dari kekerasan hatinya saat menerima nasihat dari kita. Oke, berarti seseorang memang harus bersedia ya, harus terluka sampai mungkin berdarah-darah untuk sebuah istilahnya kebangkitan. Iya, karena hanya orang yang diproses besar, memiliki jiwa yang besar, memiliki hati yang berkapasitas besar, dan mampu berpikir besar, dia yang layak untuk menerima kesuksesan yang besar. Barang siapa yang setia dalam perkara-perkara yang kecil, dia akan dipercayakan perkara yang besar. Maka kalau orang itu melakukan kesalahan berulang-ulang, artinya dia justru menikmati kesalahan itu. Dan itu tidak akan mengajarkan apa-apa. Tapi sekali dia sudah melakukan kesalahan yang besar, namun dia bisa menyesali, dan dia belajar, maka otomatis dia siap untuk menuju ke level berikutnya, dia siap untuk sukses yang besar. Oke. Sangat luar biasa sekali ya. Berarti orang itu untuk menjadi sebuah hal yang menjadi seseorang yang besar, berarti dia harus siap terluka yang cukup besar dan siap juga untuk menerima resiko yang besar. Betul ya, Kotomi ya? Iya. Ya, karena ada definisi tentang Tuhan itu maha memberi, Tuhan itu maha mengambil. Jangan hanya bersyukur pada saat Tuhan memberi, tapi bersyukurlah pada saat Tuhan mengambil. Karena bisa jadi yang diambil adalah kekerasan kepala kamu, kekerasan idealisme. Dan mungkin Tuhan tahu kamu akan jatuh ke dalam jurang yang paling dalam. Makanya yang diambil hanya sebagian hartamu untuk memberikan peringatan kepada kamu bahwa apa yang kamu lakukan itu sudah salah. Dan tentunya yang Maha Kuasa selalu mengampuni dan memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa bertransformasi, belajar dari kesalahan yang sudah kita lalui untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, wah sangat menginspirasi lagi ya. Mungkin buat teman-teman yang ingin langsung tanya kepada Kotomi seputar apa ya tips bangkit dari keterpurukan, nah bisa langsung di kolom komentar di bawah. Mungkin teman-teman yang bisa ingin menanyakan sesuatu boleh feel free ya Pak. Boleh. Ya, oke kita ada 5 poin. Ada 5 poin ya. Ya. Yang pertama adalah release. Release itu melepaskan ego. Kemudian refresh itu membuat mindset ini bisa tercerahkan, yaitu dengan belajar pada mentor-mentor, belajar pada orang yang tahu. Jadi di langkah pertama adalah release, itu melepaskan keegoan, menerima diri sendiri, belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah cari mentor, belajar dari orang yang tahu. Yang ketiga adalah rejuvenate. Secara penampilan, secara wajah, secara fisik harus tetap baik. Walaupun dompetmu kosong, tapi penampilanmu harus tetap menawan. Karena kamu masih bisa cari kerjaan kalau kamu tidak bermodal bekerja. Kamu masih bisa cari kerjaan kalau kamu sehat. Tapi kalau kamu sakit, kamu jatuh sakit, kamu mukanya murung, kamu sudah mengurangi jatah rezekimu. Setelah itu tentunya adalah reborn. Siap untuk lahir baru. Tidak mempermasalahkan apa yang sudah berlalu, tapi siap untuk menghadapi, siap untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Dan yang terakhir adalah setelah kamu lahir baru, maka inilah dia waktunya kamu untuk rebranding. Jadi kalau misalnya satu perusahaan, suatu merek, suatu apapun, termasuk dirimu sendiri, maka kamu bisa membangun personal branding yang baik. Kamu sudah belajar dari kesalahan. Banyak sekali kita tahu orang-orang yang gagal, yang tadinya masuk penjara, tapi akhirnya mereka keluar dari penjara, mereka bisa rebranding, dan mereka menjadi sosok yang inspirasi yang begitu luar biasa.
Rebranding termasuk produk. Ketika produk itu sudah gagal berulang kali, lalu kemudian mengalami pembelajaran, perbaikan, dia bisa rebranding, muncul dengan merek yang baru. Karena dia sudah banyak belajar. Nah, 5R tadi kiranya bisa menjadi tips untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Rilis, melepaskan ego, refresh, kamu belajar banyak dari yang tahu. Rejuvenate, pandai menjaga dirimu, tetap berpenampilan yang baik, tetap tersenyum untuk menghadapi masa depan. Kemudian, selanjutnya lagi adalah tentang rebound, siap lahir baru, dan tentunya untuk produk apapun, termasuk diri sendiri, personal brandingmu kamu bisa perbaiki, yaitu rebranding. Oke, jadi kalau misalnya kita ingin ingin berubah, ketika 5 poin yang disebutkan tadi oleh Gotomi, salah satu aja misalnya nggak terpenuhi, apakah kita masih bisa untuk istilahnya merangkak naik ya? Kalau otak kita mumet, kita bisa pinjam otak orang lain. Jadi 5 hal tadi tetap bisa dilakukan. Kalau memang kita tidak bisa, kita bisa belajar dari orang lain. Kita bisa minta bantuan orang lain. Itu dia perlunya networking. Perlunya bergabung. Oke, buat teman-teman juga mungkin yang lagi kebingungan atau apapun, itu bisa jadi kita memang membutuhkan satu mentor atau satu, istilahnya kalau boleh saya bilang itu satu figur yang menjadi contoh atau menjadi sebuah panutan gitu ya Pak ya. Nah, mungkin ditanya mentor kali ya. Mungkin di situ wadahnya untuk mungkin teman-teman bisa sharing, bisa istilahnya menanyakan gimana sih ini begini begitunya. Nah, seperti itu. Jadi buat teman-teman juga boleh dilihat dulu di IG-nya di @tanya mentor ya, Pak. Iya. Di sana ada Pak Imam Wijoyo dan teman-teman yang tiap malam jam 7 bisa teman-teman mendengarkan sharing-sharing dari para pelaku bisnis maupun profesional. Oke, berarti sudah cukup paket lengkap nih seharusnya ya. Ditanya mentor, di situ ada pebisnis, ada juga para mentor yang setia mendampingi. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan boleh langsung di kolom chat. Tidak masalah, baik kita akan coba sharing juga ya, Gotomi ya. Oke, kemudian kita tadi udah bahas nih dari dalam bagaimana cara memperbaiki atau bangkit dari sebuah keterpurukan. Nah, sekarang ini kan dari luar. Dari luar ini juga cukup banyak faktornya ini. Bisa jadi kesalahan ambil strategi, kemudian kesalahan manajemen dan lain-lain. Nah, yang mau saya tanyakan adalah ketika kita sudah melakukan banyak hal tetapi tetap aja kita masih masih terpuruk. Kira-kira hal apa yang harus dikoreksi menurut Gotomi? Nah, kalau tadi menjawab pertanyaan tadi, ketika itu berulang kemudian tidak mengalami perubahan, berarti kemungkinan besar kita nggak belajar. Dan juga kita menikmati kegagalan itu. Kita bangga bahkan, karena kan kemana-mana kita bilang, saya sudah coba ini, tapi gagal, saya sudah coba itu, tapi gagal. Yang kita pamerkan, yang kita banggakan adalah kegagalan. Yang kita ceritakan adalah tentang permasalahan. Padahal saat ketemu dengan orang, manusia tidak peduli akan siapa dirimu. Apalagi persoalan sadari itu. Nggak ada orang yang suka ketemu sama orang cengeng. Nggak ada orang yang suka ketemu dengan orang yang banyak masalah. Karena apa? Masalahnya dia sendiri tidak banyak. Jangan kamu tambahin lagi. Tapi kabar baiknya, manusia akan mengingat ketika kamu itu punya kelebihan dari mereka. Mereka akan mengagumi kamu. Manusia itu akan melihat ketika kamu menaburkan kebaikan bagi mereka. Dan manusia mungkin baru peduli pada kamu ketika terjadi hal yang terburuk atas diri. Baru di situ
manusia akan peduli. Jadi, kalau misalnya hidupmu bermasalah, jangan mendatangi mentor, mencari orang untuk mencari solusi dengan curhat, karena pada dasarnya yang kamu curhat itu tidak nyaman. Dan tidak ada mentor yang mengajari kamu kalau kamu itu hanya mencurhatkan persoalan. Tapi kamu bisa datang dengan pertanyaan. Antara pertanyaan dan persoalan seringkali gak jelas. Datang ke orang mencari solusi. Yang diceritakan adalah persoalan. Padahal yang kita perlu adalah memberikan pertanyaan, mengapa saya mengalami situasi seperti ini, dan jawabannya apa. Oke. Oke, kok ini ada satu pertanyaan dari Martinus PK. Kotami, saya dengan Martinus EPK izin bertanya, bagaimana menerapkan strategi yang tepat bagi diri sendiri pada era pandemi, sedangkan tiap-tiap orang berbeda dan cara melihat peluang. Terima kasih. Oke. Malam Martinus dan juga sisa brother semua, teman-teman semua, ada Pak Jonathan juga, pertama. Jadi, kalau mengenai strategi yang tepat bagi diri sendiri di era pandemi ini adalah dengan kita belajar pada apa yang kita butuh. Kalau kita pelajari semua, kita nggak bakal maju. Karena kita akan menjadi orang yang umum. Kita terlalu banyak tahu, atau kalau enggak kita tahu secara rata-rata. Tidak ada yang spesifik. Harus kita selaraskan dengan kemampuan kita, dengan bidang kita, dengan hobi kita, dengan passion kita, apa yang sebenarnya energi yang saya bisa curahkan untuk belajar, bidang apa yang saya punya kemampuan spesial, namun saya perlu mengolahnya lebih baik lagi. Sehingga apa yang saya suka ini, atau hobi ini, atau kemampuan ini, atau talenta ini, bisa saya konversi menjadi jasa atau produk yang menghasilkan income buat saya. Seringkali ini lingkarannya tidak pas. Jadi jualan dulu, maunya laku, tapi produknya nggak dibutuhkan. Nawarin jasa, orang nggak butuh jasanya, kebingungan sendiri, kok sepi. Padahal karena marketnya tidak tepat, karena bukan pada bidangnya, dan mungkin belajar pada orang yang salah juga. Jadi sekali lagi ini lingkarannya harus dibereskan dulu. Coba tanya sama diri sendiri, sebenarnya saya itu ingin apa? Saya harus belajar pada siapa untuk mengembangkan talenta saya ini. Kemudian saya bisa nggak ubah apa yang saya sukai, apa yang saya punya energi untuk lakukan, bisa saya konvertikan menjadi uang, bisa saya jual produknya, jasanya, barangnya. Nah itu baru kita akan menemukan peluang di era pandemi. Karena setiap orang, saya setuju dengan Martinus, setiap orang itu beda-beda. Mereka yang harus menemukan jawabannya, tapi polanya sama. Polanya sama. Ya tadi itu. Cek dulu, apakah marketnya kita jualan produk ataupun nawarkan jasa ini, marketnya adalah market yang tepat. Coba berpikir dari sisi konsumen. Oke, mungkin sudah cukup menjawab dari Pak Martinus. Nah, terus ada lagi kok, ini yang mau saya tanyakan juga nih. Kita dalam segala company ya, sebuah perusahaan, otomatis kalau kita ingin maju, otomatis orang lain harus juga ikut. Nggak mungkin dong dia hanya jalan di tempat. Nah, sedangkan diri sendiri ini sudah ingin maju, tetapi tim yang lain, tim yang istilahnya di samping-samping ini, mereka ternyata masih jalan di tempat. Nah, tipsnya gimana kok supaya kita bisa bareng-bareng, yuk maju bersama gitu. Jangan menjadi Superman, tapi bangunlah super team. Ya, oke, saya setuju. Ya kan? Ya. Jadi banyak orang maunya jadi Superman, kemudian dia menyalahkan.
Padahal yang harus terjadi adalah bangunlah super team. Tim yang bisa kerjasama, yang dipimpin, kemudian di dalam tim ini bisa jadi ada yang mau maju, ada yang tidak. Yang benar-benar tidak mau maju, tinggalkanlah, karena dia akan mengganggu mereka yang mau maju. Yang majunya setengah-setengah, dengan yang majunya kuat, pasti yang majunya kuat itu sudah punya satu passion ataupun satu arah kemana. Sedangkan yang majunya rata-rata, mungkin kita bisa kumpulkan, kita ceritakan apa visi misi, benefit, keuntungan jikalau mereka berjuang bersama-sama. Ketika mereka tahu manusia itu akan mencari nikmat, menghindari sengsara. Ketika mereka tahu reward and punishment-nya jelas, mereka akan maju. Yang tidak mau maju, maka akan keluar. Tapi yang mau tadinya setengah-setengah hati maju, ketika diceritakan tentang reward-nya, tentang hadiahnya, tentang pencapaian goal visi misi perusahaan, mereka akan maju sepenuh hati. Dan saat ini semua seperti sudah bergerak bersama-sama, maka kesuksesan itu tidak hanya sendiri, tapi menjadi kesuksesan bersama-sama. Dan saya rasa di mana-mana kesuksesan satu orang tidak akan mengalahkan kesuksesan 5 orang. Pasti omset ini jauh lebih besar dibanding satu orang berjuang sendirian dengan memiliki 5 orang. Berbeda ketika 5 orang dalam satu tim, mereka sudah bisa maju bersama-sama. Oke, jadi intinya berarti kita memang harus membentuk sebuah super tim, betul ya, Ko ya? Untuk satu visi, untuk satu misi yang sama. Berarti kalau berbeda satu visi misi kita berbeda, berarti cari tahu kenapa bisa beda dan diselaraskan. Karena kalau ibaratnya penyelarasan ini tujuan akhir harus sama. Nggak mungkin kita mau ke Thailand, nggak masalah. Ada yang mau naik pesawat, ada yang mau naik bajai, ada yang mau naik motor, ada yang mau naik kapal, terserah. Tapi tujuannya harus Thailand. Yang celaka, naiknya kendaraannya beda-beda. Tujuannya ada yang mau ke Surabaya, ada yang mau ke Jogja, ada yang mau ke Semarang, ada yang mau ke Thailand. Ini berantakan semua. Yang kita mau selaraskan adalah kita taruh bahwa kita sedang pencapaian menuju ke Thailand. Lalu tarik caranya. Mungkin ada yang mau pakai bajai, mungkin ada yang pakai motor, mungkin ada yang pakai mobil. Kita akan rangkumkan, kita kasih tahu. Kita cari uang yang, cari target, cari market yang pas, kita akan naik ke pesawat. Dan pesawat akan menghantarkan kita secara rombongan bersama-sama super team ini menuju ke Thailand lebih cepat. Artinya di dalam perusahaan, pencapaian goal akan dicapai dengan lebih cepat ketika super team ini sudah bisa bersama-sama. Oke. Goalnya harus sama. Goalnya samakan dulu. Goalnya harus sama. Oke, goalnya harus sama. Tapi gini, di lapangan juga sering juga gini ya, Ko. Saya temui itu sebuah perusahaan tuh tanpa ada visi misi, tanpa ada goal. Itu menurut Koko gimana? Ya, perusahaannya nggak bakal lama. Jadi kalau Anda kerja di perusahaan seperti itu, jangan buang waktu. Sudah dapat ilmu, carilah yang lebih baik. Oke. Jadi visi misi dan goal itu sangat berpengaruh pada diri sendiri, baik company maupun ini. Iya. Karena untuk apa kamu menghabiskan waktu pada orang yang tidak memprioritaskan diri? Untuk apa kamu menghabiskan waktu, sedangkan kita tahu bahwa uang tidak bisa membeli waktu? Oke. Kemudian ini kok ada lagi satu pertanyaan dari Alvarindo Antonio. Nah, izin coach, saya ada problem pajak. Apakah memang kalau mau bisnis besar harus bersih pajak? Menurut kamu, apakah untuk sebuah kolam ikan yang bisa menghidupi banyak ikan, itu di dalamnya boleh dipelihara ikan hiu? Sekecil apapun hiu itu, dia akan membesar. Dan ketika dia membesar, dia akan menghabiskan semua ikan di dalam kolam. Semoga ini bisa menjawab.
Karena ketika kamu tidak mau membereskan pajak, tidak bersih pajaknya, itu ibaratnya kamu memelihara hiu yang kecil di dalam kolam ikanmu. Tinggal tunggu waktunya. Semua ikan di dalam kolammu akan habis. Karena kalau ada hal yang fatal, atau minimal kamu tidak bisa merapikan pajak. Saya nggak bilang bersih pajak ya. Kadang-kadang definisi bersih ini pun maknanya dalam. Tapi yang paling penting adalah rapi pajak. Kita bisa memaklumi, kadang-kadang pajak itu ada yang kadang-kadang secara di lapangan, keuntungannya tidak sebesar gambaran teori maupun angka. Tapi kita wajib rapi pajak. Karena konsekuensi dari ketidakrapian pajak itu sama seperti ikan hiu yang kita piara dalam kolam ikan kita. Ketika satu saat dia membesar, kamu di saat perusahaan kamu mencapai goal yang besar, kamu akan merasakan kegagalan yang fatal. Karena ternyata pajak itu akan menggulung, bahkan kita tahu di luar negeri, banyak sekali artis dan aktor, mereka tersandung kasus pajak, dan mereka nggak tahu kesalahan apa yang mereka lakukan, berakhir di dalam penjara. Untuk itulah, perlu sekali pengertian tentang rapi pajak. Oke, mungkin itu sudah cukup membantu ya dari Pak Alvarino Antonio. Oke, berarti yang untuk masalah pajak tadi, kalau memang istilahnya nggak rapi, berarti itu sama aja nyimpen bom waktu ya? Yes. Suatu saat bisa meledak dan kita nggak tahu kapan meledaknya, betul ya? Yes. Oke. Mungkin pertanyaan yang dari saya yang yang berkaitan dengan sebuah pentingnya visi misi dalam sebuah perusahaan. Nah ini yang sering saya jumpai sih memang masih banyak. Yang penting visi misi, yang penting ada dulu lah, yang penting bisa dulu lah. Nah sedangkan itu visi misinya pun juga nggak begitu jelas. Nah itu sejauh apa sih efeknya menurut Kotomi? Selama visi misinya belum jelas, otomatis super team nggak bisa terbentuk. Karena yang kerja mungkin cuma satu orang atau beberapa orang. Dan mereka bekerja pun untuk kepentingan sendiri, bukan untuk kepentingan perusahaan. Untuk itu, perlu sekali, jangan menghabiskan waktu. Saat kamu kerja, harus tahu visi misi perusahaan mau menuju kemana. Sebagai profesional, kita bukan saja profesional dalam bekerja, tapi juga profesional dalam bertanya. Untuk apa kamu menghabiskan waktu berlama-lama, padahal kamu nggak bisa membeli waktu, dan membaktikan semua jasa dan kepandaianmu di perusahaan yang tidak punya visi misi. Ini ibaratnya kita naik motor, tapi kita nggak tahu menuju kemana. Kita naik taksi, kita nggak tahu tujuannya kemana. Yang ada kita kehabisan waktu dan boros dengan argumen. Oke. Ini ada pertanyaan lagi kok dari Miss Tiono. Malam kok izin tanya, bagaimana cara meningkatkan personal branding di diri kota masing-masing kok? Di diri kita mungkin ya? Oh iya, di diri kita masing-masing. Oke. Pertanyaannya bagus. Meningkatkan personal branding di diri kita masing-masing. Semua orang di dunia ini suka sama orang baik. Maka cara meningkatkan personal branding adalah gunakan media sosialmu untuk bisa men-sharingkan kebaikan. Sharing kebaikan, selling kemudian. Jadi, sharingkan dulu kebaikan kamu apa. Baru kemudian kamu jual produkmu, jual jasamu, dan jual dirimu. Maksudnya gimana Kotomi jual diri? Jual diri dalam artian yang positif. Ceritakan kepada dunia apa yang kamu bisa. Entah itu lewat suara, bernyanyi, melukis, dan sebagainya. Yang penting jasa, skill, dan juga produk kamu akhirnya bisa diketahui orang karena mereka suka sama kamu. Untuk itulah personal branding harus kuat. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan dari Sartika Dwi Silitonga. Nah, terkadang dalam bisnis kita ada merasa bosan atau kehilangan passion. Nah, apa yang kita lakukan jika itu melanda?
Jika itu melanda, waktunya kamu liburan, Sartika. Waktunya kamu untuk istirahat sejenak. Menangis sejenak is okay, istirahat sejenak is okay, tapi bukan berhenti. Ya, jadi memang dalam bisnis kadang-kadang kita lelah, kita capek, apalagi kalau kita sendiri kerjakan semua. Tapi bangunlah seperti sehingga kapan kamu merasa jenuh, kamu bisa istirahat sejenak. Bahkan ibaratnya kalau lagi nggak ada ide, otak kita lagi penuh, pinjam otak orang lain. Perbanyak pergaulan, perbanyak belajar pada mentor, dan kamu akan selalu menemukan ilmu baru di dalam pengembangan bisnis. Dan bisa jadi, justru ketika kamu sedang merasa bosan, kehilangan passion, kamu istirahat sejenak, ide-ide baru akan mendatang kamu. Karena kembali lagi, manusia mencari menghindari sengsara. Pada saat manusia itu berada dalam posisi nikmat, seringkali otaknya mampu berpikir dengan baik. Kreativitasnya muncul. Jadi saat manusia emosinya naik, IQ-nya turun. Tapi ketika emosinya sudah turun, dia lagi senang. Coba lihat, banyak ya kita kenal di kamar mandi lagi anak-anak mandi tiba-tiba dapat banyak ide. Setuju? Ya, setuju. Ya, kadang-kadang kita lagi nongkrong di kamar mandi tiba-tiba dapat ide. Ya. Iya, kenapa? Karena kita dalam posisi santai. Nah, di situ kreativitas muncul. Tapi coba deh, banyak sekali karyawan di kantor itu dia tertekan. Dimintain sama bosnya, punya ide apa? Punya apa? Dia malah tambah bingung. Disuruh presentasi, dia tambah kaku. Kenapa? Karena mereka dipasung kreativitasnya. Mereka nggak bisa menjadi diri mereka sendiri. Mereka kehilangan unsur kegembiraan, keceriaan, kehilangan rileksnya. Padahal saat manusia itu dia dalam kondisi yang santai, dalam kondisi merasa dicintai, dihargai, dihormati, dia akan memunculkan banyak sekali kreativitas di dalam otak yang tidak disangka-sangka. Jadi, jawaban untuk Sartika, pada saat sedang mumet, pinjamlah otak orang lain. Bangunlah super team, kalau perlu libur sejenak is okay, tapi yang jelas tidak berhenti untuk berusaha. Oke, mungkin dari Ibu Sartika dulu sudah cukup menjawab ya. Oke, ada pertanyaan lagi kok dari Rumi Batik and Craft. Apa personal branding itu harus kita yang tampil? Enggak, tergantung. Kalau memang kamu lagi seputar jasa, memang harus kamu yang tampil atau timmu yang tampil. Tapi kalau misalnya kamu produk, bisa jadi produk kamu yang lebih diperkuat untuk tampilnya. Karena contoh, rumah makan itu kadang-kadang nggak terlalu penting rumah makannya ataupun pemiliknya. Tapi justru makanan ciri khasnya itu yang ditampilkan sedemikian kuat sampai orang akhirnya mendatangi rumah makan yang kamu serba ada, tapi dia fokus untuk mencari misalnya, mencari kue sus, mencari lemper, mencari jenis-jenis makanan tertentu yang sangat spesifik yang membuat orang penasaran datang ke tempat kamu. Oke, Rumi Batik mungkin sudah cukup menjawab ya. Ada lagi kok, ada dari Martinus EPK. Nah, Ko Tommy bila boleh izin bertanya lagi. Banyak mahasiswa saya mempunyai mimpi besar dan tujuan setelah mereka lulus. Tetapi tidak tahu kendaraannya apa selanjutnya. Mungkin ada masukan. Oke, malam Susan, malam Unicorn Creator, dan juga Sartika serta Martinus ya. Tadi thank you buat pertanyaannya Rumi Batik. Jawabannya kenapa nggak bisa punya kendaraan ya? Gimana dia mau punya kendaraan? Orang yang nggak tahu tujuan. Mereka punya mimpi besar, tapi tujuannya belum jelas. Yang harus ditambahkan adalah mimpi besar dan tujuannya jelas. Kalau tujuannya sudah jelas, pemetaannya adalah kalau kita mau punya tujuan besar, mimpi besar adalah pengen jalan-jalan di kebun raya. Tujuannya adalah ke kota Bogor. Kalau itu kita tarik menuju ke diri kita sendiri dari posisi sekarang kita bisa memakai alat namanya GPS. Dan di GPS ada pilihannya banyak. Bisa pakai mobil, pakai motor, jalan kaki, naik kereta, dan sebagainya. Permasalahannya kan, besarnya pengen enak ke kebun raya, tapi tujuannya nggak jelas.
Di mana letaknya kebun raya? Kebun raya itu ada di mana? Kalau kamu kebun raya, tapi tujuannya itu pergi misalnya, kamu tujuannya itu adalah ke daerah Kerawang misalnya, yang dimana banyak pabrik, ya kamu nggak ketemu. Apalagi sampai kamu nggak punya tujuan yang jelas, dan kamu naik taksi, dan membiarkan dia membawa dirimu, ya kan? Supirnya bertanya, Pak, maaf mau nanya, mau tujuannya kemana? Nggak tahu, mau jalan-jalan aja, pokoknya yang penting nyampe di kebun bunga. Lah, kemungkinan besar bisa sampai nggak di kebun raya Bogor? Ya nggak bakal sampai. Kebanyakan orang ketika ditanya, mau jadi orang kaya? Mau. Mau jadi orang sukses? Mau. Lalu, tujuan kamu jadi orang sukses dan orang kaya itu apa? Mereka kebingungan, mereka nggak tahu jawabannya apa. Ya, cuman mungkin dijawab standar. Ya enak, bisa beli rumah, bisa beli mobil. Oke, rumah dan mobil kamu manfaatnya apa? Mereka bingung lagi. Mereka bingung lagi. Tapi kalau kita itu punya tujuan yang jelas, saya hari ini adalah seorang pengangguran. Saya punya jasa untuk bisa mengambil. Saya mau coba, tujuan saya menjadi penyanyi profesional. Saya akan mencoba melamar ke tempat Indonesian Idol. Dan di sana saya kembangkan kemampuan saya sedemikian rupa, saya dapat raih tiket emas karena suara saya bagus. Kemudian saya dilatih mentor, saya berusaha sebaik-baiknya, dan ketika saya berhasil menjadi penyanyi, saya sudah minta sama Tuhan, uang pertama kali yang saya dapat, saya umrohkan untuk orang tua saya. Saya berangkatkan orang tua saya ke luar negeri untuk berobat dan menyembuhkan penyakit orang tua saya. Kalau mimpinya besar, tujuannya jelas, untuk apa kamu memiliki? Manfaatnya apa bagi manusia? Niscaya yang Maha Kuasa akan menjawab. Banyak orang hanya mengandalkan diri sendiri, tapi mereka lupa mengandalkannya di atas. Jadi sibuk dengan teori, lupa dengan eksekusi. Padahal eksekusi hanya sejauh doa. Oke, mungkin itu sudah cukup menjawab ya dari Pak Martinus. Jadi mimpi besar memang harus mempunyai tujuan dan jelas sehingga bisa memilih kendaraannya yang tepat. Betul ya, Ko Tommy ya? Iya, detail-detail langkahnya. Oke. Saya mau punya 1M. Saya mau punya 1M. Secara finansial saya harus konsultasi sama siapa. Gaji sekarang saya 1 bulan misalnya, gaji saya 5 juta. Berarti saya perlu waktu berapa lama untuk mencapai 1M? Ayo coba. Kalau punya gajinya 5 juta, silakan teman-teman. Perlu waktu berapa lama? Setiap bulan gajinya 5 juta. Perlu waktu berapa lama untuk mencapai 1M? Kira-kira kebayang nggak sih dengan gaji 5 juta bisa memiliki uang 1M? Seumur hidup tidaklah cukup, Pak Tommy. Bisa, Pak Martinus. Serius. Ayo coba. Bisa. Serius. Saya aja berhasil jadi miliarder dengan latar belakang cuma kerja koran loh. Saya dulu penghasilan waktu saya datang ke ibu kota, 1 tahun saya cuma bisa kumpulin uang 1 juta loh di tabungan tahapan saya. Yes, betul Antonius, bisa dulu, kemudian yes, ada yang bilang 200 bulan. 200 bulan. Betul nggak jawabannya 200 bulan? Yang di depan saya ini ahli finance, maksudnya dia bisa hitung. Berapa lama yang dibutuhkan untuk mencapai 1M? Kalau ngitung bersih sih ya 200 bulan itu cocok sih kalau kita ngomong. Ya, 200 itu artinya 200 bulan. Kalau 200 bulan itu kalau misalnya dibagi 12 ya. Iya, dibagi 12 berarti perlu waktu berapa tahun? Hampir 18 tahunan ya. Hampir 18 tahun. Ya. Oke, selama 18 tahun, apakah secara income tidak mengalami perubahan? Selama 18 tahun, apakah itu tidak akan kita investasikan? Selama 18 tahun, apakah gaji itu hanya akan 5 juta terus? Semua itu tergantung kepada diri sendiri. Kalau saya yang mantan penjual orang jalanan di Wonokromo, ya, di daerah Surabaya aja bisa.
maka Anda pun bisa, tergantung mau atau tidak. Betul, perhitungan secara rumitnya ada pendapatan kotor, pendapatan ini, pendapatan itu. Tapi ingat, 5 juta itu ketika kamu punya goal 1M, 5 juta itu katakanlah kamu sisihkan 50% kamu untuk tabung, maka bukan 200 bulan lagi, tapi 400 bulan. Tapi persoalannya, mental kamu itu mental yang menjadi seorang yang mewujudkan mimpi atau seorang yang hanya bermimpi. Kalau mau menggunakan tenaga ini untuk bermimpi, untuk mewujudkannya, kamu perlu doa, perlu usaha, dan pelipat gandaan. Ada yang namanya unsur leverage. Jadi 2,5 juta itu di dalam 1 tahun, kamu akan punya uang kurang lebih 2,5 juta. Kalau 10 bulan itu berarti berapa? 25. 25 juta. Kalau kamu kerjakan untuk gerobak mie, yang keuntungan makanan itu rata-rata 50%. Kalau setiap bulan kamu bisa profit 5 juta bersih, kira-kira kamu sudah mendapatkan pendapatan bersih berapa? Dari tadinya 2,5 juta menjadi 7,5 juta. 7,5 juta kalau misalnya kamu investasikan lagi ke bisnis gerobak mie berikutnya, cabang berikutnya, pelipat gandaan itu akan terus berlangsung. Dan kerajinan kamu mengatur secara finance memisahkan 2,5 juta itu tidak untuk lifestyle, tapi untuk permodalan. Semua itu akan akselerasinya lebih cepat. Bisa jadi hanya perlu 100 bulan, kamu sudah mendapatkan 1M. Dan banyak yang berhasil seperti itu. 100 bulan sekarang saya tanya, itu berapa tahun? Hanya kurang lebih 10 tahun. Kalau sekarang Anda masih punya cerita 10 tahun lagi, kenapa nggak mulai cuma menyisikan 2,5 juta loh? Cuma punya strategi yang tepat, belajar pada mentor yang tepat, dan yang paling penting, mau usaha dengan cara yang tepat. Oke, wah sangat menginspirasi malam kali ini. Ini kok nggak kerasa kita udah ngobrol hampir 1 jam nih. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita bahas, cuman waktu memang nggak bisa kita pisahkan juga. Ya, intinya gini ya, punya mimpi besar itu nggak salah. Tapi yang realistis, kemudian dicacah, kamu mau mencapai itu dalam waktu berapa tahun. Banyak orang mimpi besar, tapi mereka tidak mencaca dulu, tidak mencaca dengan waktu. Coba dibagi dulu. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Tidak ada yang masalah. Kotomi, kalau 50 tahun kelamaan. Masa saya udah umur 70, saya baru jadi miliarder. Apa yang salah? Masa saya udah umur 40 tahun, saya baru menikah, saya mendapatkan 1 miliar saya di posisi umur 40 tahun, padahal saya mau jadi miliarder sebelum saya menikah. Pada saat saya umur 40 tahun, saya baru jadi miliarder. Pertanyaannya sekarang, apa yang salah? Apa yang salah di usia 40 tahun, di usia 70 tahun, kamu jadi miliarder? Nggak ada yang salah. Kamu akan bahagia. Tapi adalah salah ketika kamu bermimpi menjadi miliarder, dan dari sekarang kamu tidak melakukan apa-apa. Adalah salah ketika kamu di usia 40, kamu masih tidak sanggup menikah karena kesulitan finansial. Adalah salah ketika kamu menyesali di usia 70. Ternyata kamu tidak punya kemampuan finansial cukup untuk menjalani hari-harimu. Dan tentunya punya orang tua, punya situasi, punya keadaan orang tua yang miskin, itu tidak pernah masalah, tidak pernah salah, tidak perlu malu dengan keadaan hari ini, dengan orang tua yang miskin, dengan lingkungan yang susah, dengan kondisi pekerjaan yang berat, dengan gaji yang kecil. Tapi sungguh memalukan kalau dalam perjalanan hidup ini kita menyusahkan orang tua. Kita menyusahkan diri sendiri karena bermimpi besar,
tapi tidak melakukan apa-apa. Nah, oke. Thank you kok, sangat menginspirasi sekali malam kali ini. Terima kasih banyak kok sudah menyediakan waktu malam ini berbincang-bincang di The Ngobis. Sampai ketemu di lain waktu lagi. Semoga Koko dan keluarga selalu diberi kesehatan. Oke. Ya, salam buat Pak Didi. Iya, salam. Oke. Retno, ya. Ya, terima kasih. Thank you buat teman-teman semua.